Yo, what's up bro? Balik lagi di UK Kelvin Official Channel. Di video kali ini aku mau membahas tentang ya kasusnya Vina kelanjutannya nih guys ya. Ini aku dapat informasi ya dari akunnya apa? Ibnu Searchu. Kasus Vina Cirebon katanya muncul narasi ponakan Bupati Indramayu Nina pelaku kasus Vina Cirebon. Pemkab keluarkan statement setelah anak mantan Bupati Cirebon disebut-sebut masuk DPO kasus Vina kini nyasar ke keluarga Bupati Indramayu katanya gitu guys. Liar aing cenah. Yang jelas kasus Vina terjadi saat adik Bupati Indramayu yang merupakan putra mantan Kapolri ini menjabat Kapolres Cirebon Kota katanya gitu guys. Dan ini ada sebuah fotonya. Nah ini fotonya guys. Ini sebagai Andika ya. Namanya mirip, aku lihat di akunnya Tribun ya ini ya. Tribun Bengkulu. Namanya mirip DPO kasus Vina Cirebon. Andika putra Bupati Indramayu, Nina Agustina jadi sorotan. Ini ibunya, ini anaknya. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah ini benar-benar terlibat atau tidak? Wah, aku juga nggak tahu ya. Aku nggak berani statement karena ini masih menduga-duga dan aku lihat postingannya dari Tribun ya, Tribun Bengkulu. Apakah benar apa enggak? Wah, menurut pendapat kalian tulis di kolom komentar deh ya. Ini ada sebuah video lagi guys, yang lainnya. Kasus Vina Cirebon, wajah asli alias Peggy Perong. Kelihatan tua banget ya. Ini nggak tahu umur dia sekarang berapa ya. Serem ya matinya. Agak serem aku lihatnya guys, matanya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Ini ada video lagi. Seorang saksi kasus pembunuhan Vina mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK di tengah mendalami permohonan itu. Wow, siapakah saksi ini guys? Apakah Linda? Apakah Aep? Mengungkapkan ada satu orang saksi kasus pembunuhan Vina yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Menurut Susilani Tias, sejauh ini bentuk permohonan perlindungan yang diajukan saksi berupa pendampingan. LPSK kini tengah menelaah dan mendalami permohonan itu untuk memutuskan apakah pemohon atau saksi memenuhi syarat untuk dilindungi atau tidak. Selain itu, dalam kasus ini, LPSK telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan keluarga Vina. Ada satu saksi yang mengajukan ke LPSK, Siap. tetapi juga kami masih mendalami mungkin ada saksi atau korban atau keluarga saksi atau korban yang mengajukan permohonan ke LPSK. Tahu Bu, apa aja yang diajukan bentuk perlindungannya? Sejauh ini sih masih pendampingan ya, Ya. dan kami masih melakukan keterangan lebih lanjut karena soal administrasinya segala macam itu masih kami lakukan perlahan. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih? Siapakah saksi ini yang minta perlindungan? Berarti kan dia takut banget ada ancaman ya, yang membuat dia kayak nggak nyaman. Makanya dia saksi ini meminta perlindungan gitu ya. Dan aku pengen tahu siapakah saksi ini? Apakah Linda, apakah Aep, atau saksi yang lain guys? Ini ada video lagi. Oh, ini foto asli Vina. Oh, ini yang namanya Eki. Aku penasaran dari dulu. Wajah Eki yang asli yang mana sih gitu kan? Oh, ini wajah Eki. Ya, biasa sih anaknya ya. Nggak tahu. Oh, emang dari dulu juga Eki sama Eki sama Vina ini emang anak ini ya, maaf ya, agak-agak berandal gitu ya kalau bahasa ini ya. Dari tongkrongannya juga gak anak-anak king semua gitu. Nggak heran kalau mereka juga seperti itu gitu guys, kena kasus seperti ini. Mungkin gara-gara inilah mungkin ya bapaknya Eki ini membungkam karena mungkin ada kasusnya Eki yang membuat beliau nggak bisa membuka kasus ini guys. Mungkin ya, aku juga nggak tahu ya. Ini ada sebuah video lagi guys. Oh, ini saksi dari Mbak. Wah, kabur semua nih. Saya mau nanya, Ibu tinggal di daerah sini? Ibu namanya siapa, maaf? Melan. Ibu Melan. Ibu tinggal di daerah sini? Bukan sih, sebelah, kampung sebelah. Oh, kamu Ibu ini kenal nggak sama sosok Peggy Perong ini ya? Kenal sih, nggak terlalu, cuman tahu aja. Itu
Itu memang yang Ibu tahu Peggy ini sosoknya seperti apa, Bu? Anaknya baik sih, jarang bergaul atau berkumpul-kumpul sama teman-teman tuh, soalnya dia tuh kerjanya tuh merantau terus, pulang sekali seminggu paling lama, terus pergi lagi begitu, jarang kumpul-kumpul sama teman-teman. Terus posisinya waktu kejadian 2016 tuh setahu saya tuh dia tuh udah nggak di sini ya, nggak ada di sini. Oh, berarti saat kejadian 2016 itu setahu Ibu Peggy lagi merantau. Iya, lagi merantau di sini. Pas kejadian kasus Wina tuh udah ada reka adegan ulang juga, dia tuh masih posisi merantau ya, setahu saya. Jadi saat memang Peggy ini orangnya suka merantau dari lama ya, dari saat 2016 justru ya Bu ya. Lebih dari situ, 15-14 sebelum 2016 dia juga udah pergi merantau, jarang tinggal tetap di sini. Tapi itu Ibu tahu nggak dia merantaunya tuh pergi ke mana? Apakah benar informasinya di Bandung? Ke Bandung kalau nggak salah, ikut bapaknya. Karena posisinya udah pisah sama ibunya ya, jadi dia ikut sama bapaknya. Bu, ini kan disampaikan, diduga bahwa Peggy ini adalah ikut geng motor gitu. Ini Mbak sendiri melihatnya apakah sebagai tetangga memang sering Peggy gaul bersama geng motor atau seperti itu? Kayaknya sih nggak mungkin ya, setahu saya sih, soalnya tuh anaknya tuh merantau, kerja keras tuh, kayak jadi tulang punggung. Kalau ngumpul-ngumpul di sini juga jarang-jarang bawa motor pergi keluar gitu, enggak, menetap di rumah gitu. Oke. Berarti memang selalu merantau, dan Mbak juga jarang komunikasi ya sama Peggy ini? Jarang. Oke. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Menurut pendapat kalian gimana Ki? Apakah benar? Tapi gimana ya guys ya? Tetangga atau orang tua juga kan nggak bisa memantau anaknya gitu ya secara 24 jam gitu ya. Apa yang dilakukan anaknya di luar sana kan kita nggak tahu gitu ya, termasuk kita sendiri, orang tua kita nggak tahu kan apa yang kita lakukan di luar sana, kita ngapain aja gini itu kan kita nggak tahu kan orang tua kita gitu kan, karena kan nggak mungkin kita menempel 24 jam orang tua ya sama anaknya gitu. Makanya ya gimana ya guys ya, menurut pendapat kalian gimana ya guys? Apakah beliau emang benar-benar terlibat atau tidak guys? Ini ada sebuah pengakuan orang-orang dekat Peggy Setiawan, tak percaya jadi otak pembunuhan Vina Cirebon. Perilaku berbeda Peggy saat dikontrakkan, katanya gitu guys. Peggy Setiawan saat ini tengah menjadi perhatian publik setelah diduga menjadi pembunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Kesehariannya hingga sosoknya pun turut dikulik. Diketahui Peggy Setiawan tinggal di Kepongpongan di Cirebon, Jawa Barat. Namun Peggy dinilai jarang bersosialisasi. Hal ini turut dibenarkan oleh Kades Kepongpongan Wawan Setiawan. Disebutkan di desanya itu ada 5 orang yang bernama Peggy. Menurutnya, Peggy Setiawan yang ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 jarang bergaul di desa. Pasalnya kehidupan sehari-harinya berada di wilayah kota. Namun Peggy yang lain dikenal karena sering bergaul. Keseharian Peggy berbanding terbalik saat dirinya di kontrakan yang terletak di Katapang, Bandung. Pemilik kontrakan Isu Iskandar 45 tahun menyebut Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik. Bahkan ia juga disebut rajin ke masjid. Lebih lanjut dikatakannya ia ikut membereskan pohon tumbang yang ada di sekitar lingkungan kontrakan. Isu mengaku tak menyangka Peggy terlibat kasus pembunuhan Vina. Menurut pendapat kalian gimana nih guys ya? Apakah Peggy ini terlibat dalam kasusnya Vina ini guys? Tulis di kolom komentar ya. Ini ada sebuah pengakuan dari ayahnya Peggy Perong ini guys. Rudy, yakni anak yang tidak bersalah, pasalnya yakin bahwa bersama Peggy saat kejadian Vina dan Eki. Katanya keluarga menduga polisi salah menangkap anak saya tidak bersalah, kenapa jadi tersangka katanya. Menurut Rudy, sudah sejak SMP Peggy sering ikut bekerja dengan dia sebagai kuli bangunan. Diketahui Peggy profesi sebagai tukang yang sering mendapat proyek bangunan. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah beliau ini terlibat apa enggak? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe Oke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.